Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi kita pada hari ini, yaitu tentang melanjutkan luas dan volume bangun ruang. Kali ini kita akan bicara tentang bola. Nah, kalau kemarin kita sudah bicara tentang kerucut, kemudian tabung untuk sisi lengkung yang pertama, kemudian sekarang sisi lengkung yang kedua yaitu bola. Nah, bola itu kita definisikan seperti ini. Jadi tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu kita namakan titik pusat, sedangkan jarak yang sama dinamakan panjang jari-jari. Jadi kalau ini ada sebuah bola dengan pusatnya O, kemudian OB itu namanya jari-jari. Jadi ruas garis yang menghubungkan titik pusat ke titik pada bola itu kita namakan jari-jari. Sehingga panjang jari-jarinya ini sama. OB, OC, OA, OD, misalkan nanti ada titik E di bola, maka OE itu juga jari-jari. Sedangkan panjang OB, panjang OA, panjang OC itu adalah panjang jari-jari. Yang sering kita kenal biasanya dituliskan dengan simbol R, itu adalah panjang jari-jari. Nah, ini definisi bola, sehingga bola itu adalah di dalam hal ini mulus, beda dengan bola bumi yang mungkin kalau bola bumi itu kan bentuknya adalah bergelombang, ya, jadi tidak mulus. Sehingga orang menghitung panjang jari-jari bumi itu adalah biasanya menggunakan rataan, ya, jadi yang terluar sama yang terdalam. Nah, apa yang kita bahas kali ini? Jadi yang pertama mungkin kaitannya dengan unsur bola. Ini ada istilahnya di sini bahwa ketika nanti pada bagian bola kita potong, ya kita potong di sini, maka kemudian kita lepaskan yang bagian atas ini. Ya. Jadi ini kita namakan tembereng. Ya. Jadi nanti ketika ada bentuk ini, ya. Jadi ketika ada bentuk ini, ya, ini namanya tembereng. Ya, tembereng bola. Kemudian kalau ada bola, kemudian nanti dipotong di sini, ya, dipotong di sini, ya. Ini namanya keratan bola. Jadi daerah di sini ini namanya keratan bola. Jadi keratan bola itu ketika tembereng atas, tembereng bawah. Jadi dipotong bagian atas dan bawah. Nah, kemudian yang berikutnya istilahnya di sini, ketika pada bagian ini kita namakan juring bola. Nah, jadi ini juring. Jadi artinya kan tembereng plus kerucut yang ada di sini dari titik pusat O ini. Ini namanya tembereng bola. Jadi ini yang kita katakan, jadi juring bola itu adalah benda yang dibatasi oleh sebuah tembereng bola dan kerucut. Ya, jadi ini. Sedangkan kalau tembereng itu ini, keratan bola itu berarti pada bagian ini. Ini istilahnya yang kita gunakan. Sehingga hal yang nanti kita lakukan adalah bagaimana kita menghitung luas dan volumenya. Jadi luas dan volumenya. Ini. Sekarang kita lakukan untuk bagaimana kita menghitung volume bola. Nah, mungkin ada beberapa cara sebenarnya. Jadi ketika kita menggunakan tingkatan untuk anak SD, biasanya nanti membandingkan antara isi bola dengan isi tabung. Ya. Kemudian kalau luas permukaan bola adalah menggunakan kulit jeruk, kemudian dikupas, kulitnya itu disusun dalam lingkaran. Ya, jadi sebagai kayak pengubinya. Nah, ini kita lakukan mungkin dengan menggunakan hukum kekekalan. Jadi prosedurnya adalah kita menurunkan dari konsep mungkin luas atau volume kerucut dan volume tabung. Nah, kita lihat di sini. Kita ingin membuat sebuah bola dalam tabung. Jadi ini artinya kalau tabung memiliki panjang jari-jari R, bola panjang jari-jari R. Tinggi tabung 2R. Nah, ini kalau kita potong separuh, maka ini adalah tabung dengan jari-jari R, tingginya R, kemudian ini setengah bola. Jadi kita ambil atas itu, berarti nanti setengah bola ini. Nah, sekarang kita lihat di sini, jadi artinya di sini ketika kita membentuk ini, kita lihat pada bagian satu di sini ya. Jadi ada segitiga O itu nanti titik pusatnya di sini O. Kalau ada OAB itu berarti ini. Kemudian kalau ada OPQ, ya berarti P-nya yang sini. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat segitiga OAB dan OPQ itu
sebangun. Ya, ini sebangun R, R. Ya. Jadi ini adalah 2R. Ya. Jadi sebangun. Ini tegak lurus. Ya. Maka di sini yang kita dapatkan bahwa kalau nanti ada perbandingan R dibanding R besar, jadi R kecil itu adalah ini. Kalau misalkan setengah AB ini, kalau P-nya itu di tengah di sini, berarti artinya di sini AB, ini BD. Jadi ini segitiga siku-siku kalau kita ngambilnya yang ini. Nah, R per R itu berarti kan kalau ini kita tuliskan R-nya yang ini, yang kecil ini. Jadi kan kalau ini C, ini R. Nah, ini R per R itu R besar bawah. Berarti nanti kan T per R. Jadi nanti kan kalau misalkan ada AB per PV itu sama dengan di sini kan OP OA per OP. Nah, kita tuliskan ini. Sehingga R itu sama dengan T. R sama dengan T. Nah, kalau kita perhatikan pada bagian ini saja, itu kan artinya kan kalau ini kita tarik OK, ya ini ke sini, maka kan kita lihat itu kan ada sebuah cincin, ya, jadi ini kan lingkaran tabung, ini lingkaran kerucut. Nah, kalau luas cincin ini kan berarti luas lingkaran besar, berarti PR besar kuadrat di sini, kemudian luas lingkaran kecil berarti nanti yang kita tuliskan di sini adalah P T kuadrat. T-nya itu yang ini, kalau ini T kecil ini. Maka ini kita namakan luas cincin. Sehingga nanti ketika kita dapatkan di sini, berarti luas cincin itu berapa? PR kuadrat min PT kuadrat. Nah, sekarang yang kita lihat di sini, kalau ini adalah sebuah setengah bola, kemudian kita ambil ini tingginya T juga, ini R, berarti kan nanti kan kalau ini itu berarti kan akar dari R kuadrat min T kuadrat. Nah, berarti luas lingkaran ini itu kan pi CD, kalau ini D, berarti pi CD kuadrat. Nah, kalau pi CD kuadrat, sedangkan CD kuadrat itu adalah akar dari R min kuadrat min T kuadrat dikuadratkan, berarti PR min PT R kuadrat. Karena R sama dengan T, berarti PR kuadrat min PT kuadrat. Nah, ini berarti artinya kita mendapatkan bentuk yang sama, luas cincin dengan luasan ini, lempengan ini. Nah, berarti nanti kan kalau kita perhatikan di sini, jadi artinya di sini kan kalau luasan ini, cincin ini sama dengan ini, berarti kan artinya kan ketika kita bergerak ke bawah sama ke atas itu kan selalu sama, jadi tumbukannya itu kan sama. Nah, ketika kita menganggap ini adalah satu bentuk, berarti kan artinya di sini kan luasnya selalu sama, berarti kan ini dengan menggunakan prinsip Cavalieri di situ. Jadi artinya di sini kan bahwa ketika ini membesar, berarti ini berkurang. Jadi penjumlahannya kan selalu tetap di situ. Maka yang kita dapatkan di sini volume setengah bola itu berarti volume setengah tabung, maka dikurangi volume kerucutnya ini. Volume setengah tabung itu luas alas kali tinggi berarti PR kuadrat R, volume kerucut sepertiga luas alas kali tinggi sepertiga PR kuadrat R. Berarti kan kalau gitu volume setengah bola itu kita dapatkan 2/3 PR kuadrat. Kalau gitu volume bola itu berarti kan 2 kalinya, berarti 4/3 PR pangkat 3. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita menghitung luas permukaan bola. Jadi ini yang kita namakan volume bola. Ini adalah bentuknya ini. Ya. Oke itu. Nah, kemudian di sisi lain, ketika kita menghitung luas permukaan, kita bisa turunkan dari bentuk ini. Nah, ini sama dengan pada waktu kita bicara tabung atau kerucut. Maka ketika misalkan ini ada sebuah bola, kita anggap kecil di situ, maka kita potong menurut beberapa juring bola. Nah, ini kan kita potong, kita susun ini. Nah, jadi ini misalkan ini nanti 1, ini 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N. Berarti kan nanti kalau kita dapatkan satu bentuk potongan,
itu kan potongnya berbentuk limas segitiga. Nah, volume limas segitiga itu, ini kan kalau ini adalah dari titik pusat ke sini, itu berarti kan tingginya itu mendekati R. Nah, T-nya mendekati R, sedangkan luasnya kita tuliskan L1. Ya, jadi, sehingga kalau limas 1, maka volumenya itu sepertiga L1R. Limas 2 sepertiga L2R. Limas 3 sepertiga L3R. Limas ke N sepertiga LNR. Nah, berarti kan ini bentuknya ada sepertiga, sepertiga kita keluarkan. Kemudian ada R kita keluarkan, yang tinggal itu adalah L1 plus L2 plus L3 plus Ln. Nah, ini berarti kan sepertiga, ini R, ini luas permukaan bola, karena jumlah dari kulit yang kita tuliskan ini. Alas itu yang kita alas prima itu, kalau digabungkan kan itu menjadi bola di situ. Nah, ini berarti kan kalau kita tuliskan volume bola itu apa? Tadi kita dapatkan 4/3 di R pangkat 3. Sedangkan luas kanan itu kan sepertiga kali luas permukaan bola kali R. Nah, berarti luas permukaan bola itu apa? Nah, kita tinggal melihat di sini. Oh, kalau gitu 4/3 PR pangkat 3 kalikan dengan 3/R. Oh, kalau gitu kita dapatkan 4 PR kuadrat. Nah, ini rumus yang kita dapatkan untuk mendapatkan luas permukaan bola. Nah, nanti cara lain ketika kita misalkan bicara pada bidang kalkulus, misalkan nanti saudara juga bisa menghitung bagaimana menghitung luas permukaan bola. Nah, jadi nanti ketika mungkin bentuknya seperti ini, maka saudara nanti bisa melakukan misalkan nanti ini kan lingkaran, berarti nanti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau kalau X itu kan sama dengan plus minus akar R kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini kalau nanti diputar terhadap sumbu Y, ini setengah bola ini. Bentuknya nanti kan gini. Nah, ini berarti 0, ini R. Sehingga nanti ketika kita menghitung volume, ya, volume bola V, itu kan berarti kan R-nya di sini Pi, integral 0 sampai dengan R, kan akar ini dikuadratkan, berarti R kuadrat min Y kuadrat di Y. Nah, berarti kan nanti sama dengan Pi, ini R kuadrat Y min sepertiga Y pangkat 3, 0 R. Nah, berarti ini Pi, kemudian ini kan ada R pangkat 3 dikurangi sepertiga R pangkat 3. Berarti kan ketemu 2/3 Pi R pangkat 3. Nah, ini kan setengah bola, sehingga V bola itu kan 2 kali ini, berarti 4/3 Pi R pangkat 3. Nah, ini yang kita tuliskan. Ketika kita menghitung, maka kita dapatkan bentuknya adalah ini. Itu. Nah, istilah lain yang kita gunakan di sini, nanti mungkin saudara bisa menghitung bahwa kalau tembereng bola, nanti bentuknya di sini. Jadi kalau kita hitung seperti tadi, itu kan ketika ini tinggi tembereng itu T, ini R, maka diperolehkan sebenarnya kan R kuadrat. Nah, itu kan R kuadrat min R min T kuadrat. Ini yang kita dapatkan ini. Jadi kita menggunakan segitiga ini. Sehingga nanti ketika dihitung, maka sebenarnya kan kita dapatkan volume tembereng itu sepertiga Pi T kuadrat, ya, Pi T kuadrat 3R ini. Jadi volume tembereng itu sepertiga Pi, ini sepertiga, ya, Pi T kuadrat kali 3R min T. Nah, ini yang kita dapatkan bentuknya adalah ini. Sehingga nanti ketika kita melakukan ini, maka sebenarnya nanti kita juga bisa mungkin menggunakan integral untuk mendapatkannya. Jadi nanti ketika nanti ada bentuk di sini, berarti nanti kan saudara bisa melihat di sini bahwa oh kalau ini nanti T-nya di sini, ini kita potong di sini, berarti nanti ini R min T. Ya. Jadi nanti kan kalau ini kita putar terhadap sumbu Y daerah ini yang kita namakan nanti volume tembereng di sini.
Itu. Kemudian kalau ini kita gabungkan, jadi nanti kan ketika ini kita gabungkan ke sini, itu namanya nanti volume juring. Nah, kalau volume juring, berarti nanti volume tembereng ditambah volume kerucut. Jadi volume juring itu sama dengan volume tembereng ditambah volume kerucut. Nah, kalau kerucut itu, berarti nanti kan kalau alasnya, jadi panjang jari-jarinya itu, yang kita tuliskan R kuadrat itu yang sama dengan R min, ini kuadratnya, R min T dikuadratkan. Sedangkan tingginya T, itu berarti kan R min T. Jadi ini, R min T. Nah, sehingga kalau volume, itu kan sepertiga I R kuadrat T. Ini kan volume kerucut. Nah, ini kan sepertiga I, R-nya itu kan ini. Jadi R kuadrat min R min T dikuadratkan. Ya. Kemudian kali T. Kali R min T. Nah, ini nanti bisa disederhanakan sehingga nanti digabung dengan ini, maka kita dapatkan volume juring bola. Nah, itu. Oke, itu. Nah, itu mungkin kalau kaitannya dengan materi ini, sehingga kita bisa menentukan mungkin kaitannya dengan volume dan luas permukaan bola, volume tembereng atau luas permukaan tembereng, volume juring, dan luas permukaan juring. Jadi artinya ketika juring itu gabungan dari tembereng dan kerucut, maka nanti ketika luasnya, jadi luas tembereng, nanti ditambah dengan selimut kerucut. Nah, oke, kita mungkin bisa melihat satu soal pada bagian ini. Misalkan kemarin kita tahu tentang sebuah limas beraturan, tapi di sini bidang 4 beraturan. Jadi kalau bidang 4 beraturan itu memiliki panjang rusuk yang sama. Berarti semua bidang sisinya itu kongruen. Jadi nanti kalau kita gambarkan, ini ada bidang 4 misalkan. T, A, B, C. Nah, pertanyaannya kan ketika dibuat bola melalui semua titik sudutnya, artinya melalui titik A, B, C. Nah, pertama otomatis lingkaran alas bola nanti akan artinya di situ lingkaran besar bola itu harus melalui ini. Nah, berarti nanti yang kita lihat itu sebenarnya nanti kan ketika dia harus melalui lingkaran luar segitiga ABC. Nah, ini nanti ketika kita buat di sini. Ini nanti ketika nanti ada lingkaran ini, maka lingkaran ini akan dilalui oleh bola itu. Nah, berarti nanti kan ketika kita buat ini titik D, misalkan ini E, maka bola itu juga melalui titik D. Maka caranya pertama, untuk menentukan panjang jari-jari bola ini, maka tentunya kita tentukan panjang jari-jari lingkaran luar segitiga ABC. Jadi nanti ketika ada segitiga ABC sama sisi, ya, ini lingkaran luarnya, nah, berapa R-nya? Nah, berarti nanti kita tanya, kalau ini 4 akar 2, ini berarti 2 akar 2. Nah, berarti T di sini tingginya, T itu kita dapatkan 4 akar 2 kuadrat 32 min 2 akar 2 berarti 8. Nah, berarti kan akar 24 sama dengan di sini 2 akar 6. Nah, kemudian ketika ini tinggi bola, berarti luas permukaan bola, luas segitiga ini, berarti kan setengah kali 4 akar 2 kali 2 akar 6. Kalau kita dapatkan di sini, ini 2 berarti 4, 4 kemudian akar 2 kali akar 6 berarti nanti 2 akar 3 berarti 8 akar 3. Nah, ini yang kita dapatkan volume ini bentuknya. Kalau misalkan kita tuliskan itu maka luasnya adalah ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita menghitung R, ini R-nya. R alas ini berarti ABC per 4 L. Berarti kan 2
4 akar 2, 4 akar 2, 4 akar 2 dibagi 4 setengah, atau kalau langsung ini 8 akar 3. Nah, berarti nanti kita tuliskan ini ada 4 berarti 2. Nah, berarti ini kan kalau dituliskan ya, berarti 4 kali 2 8 akar 2, yang bawah tinggal 2 akar 2, 2 akar 3. Nah, ini berarti dicoret 4, kalau kali akar 3 per akar 3, berarti 3. Berarti dapatnya adalah 4 per 3 akar 6. Nah, ini. Berarti ini yang alas. Nah, kemudian kalau ini berarti R ini sama dengan AD. Nah, sekarang kita menentukan panjang jari-jari lingkaran bola. Itu berarti menentukan panjang jari-jari lingkaran luar segitiga TAD. Jadi nanti segitiga TAD, TAD. AD itu adalah 4 per 3 akar 6. Sedangkan ini 4 akar 2. Sama ya, ini 4 akar 2. Nah, berarti nanti kan T, kalau ini adalah T1, T1 itu kan kita dapatkan akar ke-2 dikurangi setengahnya ini dikuadratkan. Berarti kan 2 per 3 akar 6 kuadrat. Itu adalah 4 per 9 kali 6. Ya. Berarti ini kan sama dengan akar 88 per 6 per 3 ya, per 3. Karena nanti kan ini dicorekkan 3. Nah, berarti sama dengan kalau kita tuliskan 2 per 3, ini akar 22. Nah, berarti kalau kita cari R bola itu lingkaran luar dari segitiga TAD, berarti R bola itu ABC per 4L. Oh, kalau gitu ABC 4 akar 2, 4 akar 2, 4 per 3 akar 6 per R luas, berarti 4 kali setengah kali 4 per 3 akar 6 kalikan dengan tingginya. Tingginya itu tadi kita dapatkan 2 per 3 akar 22. Nah, ini nanti kalau disederhanakan kita akan mendapatkan 8 per 3 dibagi dengan akar 22 per 9, atau sama dengan di sini 12 per 11 akar 22. Nah, ini R-nya. Kalau ketemu R bola ini, itu adalah 12 per 11 akar 22. Berarti kan nanti kan ketika volume, berarti 4 per 3 pi R pangkat 3. Nah, ini kan berarti tinggal masukkan di sini. Ini berarti diganti dengan 12 per 11 akar 22 pangkat 3. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini yang kita namakan bagaimana ketika kita menghitung bangun ini. Nah, nanti kalau misalkan menghitung volume TABC, itu saya pikir kemarin sudah, sehingga saudara nanti bisa membandingkan untuk mendapatkan untuk itu. Itu ya, itu untuk nomor 1. Nah, kemudian nanti ketika kita melanjutkan pada bagian ini ada satu contoh lagi. Bagaimana kita menghitung volume di sini adalah bola dalam. Jadi nanti bentuknya sama, ketika ini adalah ada satu bentuk ini 5 segitiga, tapi yang khususnya bidang 4 beraturan. Ya. Ini kalau dituliskan ini, berarti nanti kan artinya lingkaran dalam. Bola dalam itu berarti bola menyentuh semua bidang sisinya. Sehingga nanti ketika ini kita buat, berarti nanti kan artinya di sini. Dia akan menyentuh di sini. Ini D. Nah, dia tidak menyentuh rusuk AT karena di sini posisinya kan di titik garis sudut di sini. Nah, ini berarti nanti akan menyentuh di E di sini. Ya, bolanya itu nanti kalau kita gambarkan dia akan menyentuh di sini. Ya, jadi ini bolanya. Nah, sehingga bola ini
Berarti nanti kalau digambarkan itu lingkaran dalamnya dari segitiga T, E, D. Nah, T, E, D itu. TE sama dengan TD. Nah, sekarang kalau kita mencari AD. AD tadi kan sudah kita dapatkan. Kalau segitiga sama sisi kan garis tinggi, garis bagi, garis sama. AD itu, tadi kan kita sudah menghitung itu kan kita dapatkan 2/6. Jadi AD itu 2/6. Nah, kemudian kalau ini sama, di sini kan sebenarnya kan ini menjadi sebuah bentuk yang kalau kita tuliskan ini, kalau ada titik bagi, ya, ini ya. Jadi nanti kan kalau di sini, jadi ini, maka nanti bentuknya di sini. Ya, jadi sehingga di sini kalau panjang yang ini, jadi nanti kan ketika kita tuliskan itu kan sebenarnya kan kalau titik berat itu nanti ini menjadi bagian dari sepertiga itu, kemudian di sininya kan yang 2/3, 2. Berarti nanti yang kita tuliskan berarti sebenarnya panjang ED itu 2/3 dari AD, karena di sini AE itu sama dengan sepertiga dari AD. Nah, jadi kalau gitu ED itu nanti 2/3 AD. Jadi nanti kalau kita dapatkan ED itu 4/3/6. Itu ED. Nah, berarti nanti kalau kita mau mencari panjang jari-jari bola itu berarti menggunakan lingkaran dalam segitiga TED. TED itu TD tadi kita tuliskan sama dengan ini 2/6. Ini 2/6. Ini 4/3/6. Nah, berarti kan kalau kita ingat R itu kan sama dengan L per S. Berarti kalau kita hitung S itu setengah keliling. Setengah 2/6 ditambah 2/6 ditambah 4/3/6. Nah, ini kalau kita tuliskan, maka kita dapatkan 8/3/6. Ya. Kemudian kalau kita tentukan luasnya, itu kan kalau kita gunakan akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Nah, ini kan kita tuliskan, ini ke sini aja ya, ke atas. Ya. L itu kan akar S. Jadi yang kita dapatkan 8/3/6. Kemudian S min A. Kalau misalkan ini, min 4/3/6. Nah, berarti kan kita dapatkan di situ 4/3/6. S min B, min 2/6. Berarti kan kita dapatkan di situ 2/3/6. Kemudian sama. Nah, ini kan ada akar 6, akar 6, akar 6, akar 6. Berarti kan 6, 6. Berarti kan nanti dapatnya 6. Nah, kemudian 3, 3, 3, 3. 3 kali 3, berarti nanti di akar 3. Berarti 3 kali 3 di akar 3. Berarti kan 9. 9 ini. Berarti kan pertama 6. Kemudian yang bawah itu 9. Yang hasilnya ini masih ada 8, 4, 2, 2. Nah, jadi kalau kita tuliskan 8, 4, 2, 2, maka di sini kita dapatkan bentuknya kan 2, 2 itu berarti 2, 4 itu 2, berarti ini kita keluarkan 4, 4 kali 2, 8, berarti kan 8 kali 6, 48, per 9, ini tinggal akar 2. Nah, kalau dibagi 3, nggak bisa ya, 12, 12, kalau itu berarti 1, 1 kali 3, 18, 16 ya. Berarti sama dengan di sini kalau bagi 3 itu 16 per 3 akar 2. Ini R-nya, luasnya, sorry. Berarti kalau R, L per S, berarti 4, 16 per 3 akar 2 dibagi dengan S. S-nya tadi 8 per 3 akar 6. Nah, berarti di sini
16 bagi 8 itu 2. Akar 2 per akar 6. Ini kalau dituliskan berarti sepertiga akar. Kan kalau sepertiga. Ini kan kalau akar 6 per akar 6. Berarti kan sepertiga. Kemudian 2 kali 2, 2. Berarti 2 per 3 akar 3. R-nya ini. Nah, berarti nanti kalau misalkan mencari, ditanya apa? Volume. Ya, kita tinggal masukkan R ini ke V. V sama dengan 4 per 3 PR pangkat 3. Ini tinggal masukkan di sini, selesai. Oke, gitu ya. Itu bentuk yang kita tuliskan, bola dalam dan bola luar. Jadi bola luar itu melalui semua titik sudutnya. Bola dalam berarti nanti melalui menyinggung semua bidang sisinya. Nah, itu. Nah, oke. Nah, ini satu lagi, ini kalau kita kaitkan dengan tembereng. Jadi mungkin kalau nanti kita ketemu bentuk ini, atau mungkin kita gambarkan di sini ya. Ya, ini kan nanti kalau ada sebuah bentuk ini, ya, ini gini ya. 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 Ini kalau ABCD, EFG ya. Ya, berarti kan EG itu yang merupakan diagonal itu, sebenarnya di sini kan dia akan menyentuh di bagian ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada lingkaran yang melalui EFG ya. Panjang dari J-nya berapa EG? Kalau ini rusuknya adalah 4, berarti EG itu sama dengan 4 akar 2. Berarti jari-jari itu setengahnya. Berarti R-nya itu adalah 2 akar 2. Kemudian yang kita lihat di sini, kalau dipotong oleh bidang EFGH, itu berarti kan artinya di sini kita dapatkan bentuknya kan seolah menjadi sebuah tembereng di sini. Ya. Ya. Ya, ini kita ambil potongannya di sini. Nah, ini kan sebenarnya kan tinggi yang kita tuliskan ini kan tinggi kubus, atau kubus itu berarti kalau titik pusatnya di sini bola, berarti kalau ini adalah 4, berarti di sini 2. Nah, kemudian kalau yang kita lihat di situ, ketika ini sampai ke atas, berapa T-nya? Nah, sebenarnya kan yang kita tuliskan di sini, kalau R bola itu kan diagonal ruang. Kalau diagonal ruang itu berarti kan sebenarnya kan CE, ya, CE atau DF. Nah, itu berarti kan 4 akar 3. Nah, berarti kalau kita menghitung ini berapa T, nah, T-nya ini berarti sebenarnya kan dari R dikurangi 2. Berarti T itu sebenarnya kan 4 akar 3 dikurangi 2. Ini tinggi tembereng. Nah, berarti nanti kalau sekarang R-nya ini adalah 2 akar 2. Nah, maka kalau kita masukkan tadi bahwa ketika kita memiliki satu bentuk tembereng, volumenya itu kan sepertiga pi T kuadrat 3R min T. Nah, berarti T-nya di sini, T ini 4 akar 3 min 2. Kemudian R-nya, R bola, berarti 4 akar 3. Jadi nanti sepertiga pi, ini berarti nanti 4 akar 3 min 2 kuadrat, kalikan 3R, berarti 3 kali 4 akar 3, itu berarti 3 kali 4 akar 3, min T, berarti min 4 akar 3 plus 2. Nah,
Ini yang kita maksudkan kalau kami menghitung tembereng, maka ini kita dapatkan volume tembereng. Nah, jadi nanti ketika tentukan volume bola di bawah bidang EFG itu berarti nanti volume bola yang dimaksud di bawah itu berarti nanti volume bola dikurangi volume tembereng. Ya, ini yang kita tuliskan sehingga kalau temberengnya ini volume bola kan tinggal bola itu V-nya R-nya ini. Berarti nanti 4/3 pi ini 4 akar 3 pangkat 3. Nah, nanti dikurangi ini jadi kita ketemu itu namanya volume bola di bawah ini. Nah, oke, itu mungkin untuk hari ini. Silakan dipelajari. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Tolong nanti soal-soal ini dikerjakan. Kalau bisa dikumpulkan atau kalau nanti ada persoalan bisa disampaikan. Ini ya. Ini mohon maaf hari ini karena ada pelatihan, jadi saya full pelatihan, jadi nanti tidak bisa mengisi. Kalau ada pertanyaan lewat grup WA, sehingga nanti kalau sempat saya balas. Oke, terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.